saya itu cowok. Oh, anakmu cowok, Gitu. calling visa ke Taiwan terus? Iya. Terus itu mengundurkan diri soalnya si Taiwannya itu kan calling visa tempo hari. Taiwannya itu tidak sanggup memberangkatkan karena produksi sepi gitu. Terus kan gak mau kita kan mengundurkan diri dari PT. PT-nya itu PT Sentosa. Oh, jangan menyebut namanya, Mbak. Sebentar. Jangan pernah menyebut namanya. Karena Miss Juni lagi live nih sekarang. Terus itu ke PT. Terus PT-nya belum job turun, PT-nya itu minta uang. Mas, kamu bayar loh, Mas, kok jobmu gak turun-turun, katanya gitu. Terus akhirnya dibayar 15 juta, 10 atau 15 gitu loh, Mas. Ya, bayar akhirnya. Ya kita kan berharap cepet-cepet bisa jobnya turun gitu loh, Mas. Yuk, ayo, tak sambil ya, Mas. Itu. Halo, Mas. Terus? Iya, terus gitu. Suaramu waduh, Mbak, sampean kayak mlebu ndi terowongan ora mangsar. Di kamar mandi ya, Mas. Heeh. Lah sampean iki lagi ngedusi wong tuwek bareng ngopo telepon aku wae lek pas waktu senggang, tapi ya mungkin aku nggak iso ngangkat juga sih. Ya, nanti disambung lagi apa gimana, Mas? Yo bedine gak iso ngangkat telepon, Mbak. Soalnya kan aku pas pas aku live nih. Kurang satu nih pasti aja Pak Mes. Lah iya, soalnya iki yang telepon juga banyak. Aku berharap Mes ini bisa membantu saya, Mes. Nanti bisa disambungkan ke Pak siapa? Pak Beni gitu, Mes. Lah iya saiki sampean ndang sat terus ngomong ngono lho. Ya, sudah ini loh. Terus itu, Mes. Anak saya udah daftar di itu. Terus akhirnya kan gak mau mengundurkan diri kan, Mes. Terus? Lah wong agennya sana nggak sanggup kok, sudah kerjaannya nggak ada. Terusan itu tiap hari PT-nya ditunjuk sama Taiwan sana ke calling visa kok. Terus? Gitu. Terus bulan Desember ini kan mengundurkan diri. Terus? Berkasnya sudah dikasih semua. Tapi mana uangnya kan gitu. 15 juta itu. Nanti sebulan lagi katanya gitu. Oh ya, tak tunggu sebulan lagi jangan sampai meleset katanya gitu tuh anak saya. Terus mengundurkan diri itu tanggal 4 Desember. Terus uangnya kan belum bisa keluar. Akhirnya tanggal 4 Januari ditagih, katanya belum gitu ya, alasannya belum gitu. Belum kenapa? Gitu. Oke. Terus totalnya kamu masuk uang berapa, sayang? 15 juta ya, Mes. 15 juta, oke. Dan belum diprosesin atau dibuatin paspor atau seperti apa? Sudah di medical? Enggak, semua biaya sendiri. Paspor ready sendiri. Terus ya paspornya udah dikembalikan juga. Terus itu BLK juga bayar 3 juta, iya bayar sendiri. Oke, nah karena gini Mbak, saya tidak bisa nih laporan sama Pak Beni dan saya percaya sampean satu orang. Kalau sampean tidak keberatan, sambungkan dengan PT-nya dong. Atau dengan anakmu. Kan saya nggak tahu nih apakah benar uangnya masuk semua atau mungkin anakmu yang nyimpen atau stafnya PT. Jadi saya tidak ingin nih kalau masuk di mejanya Pak Beni entar jadinya kasus besar. Saya tidak ingin sampean memfitnah PT juga nih. Saya tidak boleh dong percaya sama omongannya sampean satu orang. Nah, kecuali nih PT ngomong iya uangnya tak ambil. Mau apa kamu? Nah, itu kan beda. Bener nggak? Kamu kan mau disambungkan ke PT? Disambungkan sama anakmu dulu. Apakah benar uangnya masuk 15 juta? Karena saya tidak ingin, saya tidak percaya dengan satu suara, Mbak. Karena saya bukan orangnya ujuk-ujuk itu percaya semua dengan apa yang kalian katakan. Loh, saya percaya. Cuman kan sampean berbicara dengan saya sampean ya. Mungkin anakmu sendiri yang nggak mau, kan kita nggak tahu. Ya. Chatnya sama PT itu anak saya ada kok. Lah ya. Makanya sambungkan sama anakmu. Apa ini langsung disambungkan ke anak saya? Iya, sambungkan ke anakmu dan juga ke PT. Saya pingin dengar kalian yang ngobrol, bukan saya yang ngobrol. Saya cuma pingin dengar, bener tanyakan apakah benar uangnya
15 juta itu tidak kembali, kenapa alasannya? Dan kamu bilang kalau memang tidak kembali, alasannya apa? Kalau memang iya, kamu laporkan di VP2MI, bilang gitu aja. Jadi saya cuma perantara mendengarkan saja, karena saya tidak ingin memfitnah juga nih. Wong orang ngerti kok melok kan ya lucu toh. Oh, saya kira gini loh, Miss, kan bisa disambungkan nanti ke Pak Beni apa gimana? Oh enggak Mbak, soalnya saya itu orangnya tidak mudah percaya dengan apa yang sampean katakan. Saya tidak kenal sampean. Saya beda dengan orang-orang lain. Kalau bisa diselesaikan sendiri, saya tidak ingin ngerepotin karena mereka orang sibuk. Mereka orang sibuk, jadi saya tidak ingin merepotkan orang-orang birokrasi juga. Lek sampean mau ujuk-ujuk pengen golek Pak Beni, boleh, silahkan kamu cari sendiri. Tapi lek sampean lewat saya, biasanya saya lebih percaya kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Ini disambungkan sama anak saya nih. Iya, sama anakmu. Sama anakmu dan juga sama PT-nya. Kalian yang ngobrol ini sendiri. Nombornya ini gimana, Nes? Raro wong HP-mu dhewe kok takut nombolin ndek aku. Kalau di paralelnya piye iki? Hah? Kalau disambungkan ke Kan di atas tuh ada tanda plus toh Mbak, di plus sama namanya anakmu. Oh ya. Di plus. Oh ini, ya. Karena bukan saya tidak percaya dengan ibu ini ya, tapi masalah menyambungkan dengan Pak Beni itu sangat mudah sekali. Tapi Pak Beni sendiri sibuk dengan kegiatan beliau sebagai orang yang mengurusin seluruh Indonesia. Otomatis saya tidak ingin secara langsung dan tidak langsung merepotkan beliau kalau kita sendiri bisa menanganinya. Halo? Halo. Halo. Halo, Pak. Ya. Iki lah Mas Yuni iki minta apa? Minta iki paralel karo Miss Yuni loh. Anu Miss Yuni minta apa kejelasannya sampean duitmu apa patrah ndek nggone PT kuwi tenan ngono. Iya. Ya itu loh. Sampai ngomong sama Miss Yuni. Ini ngomong sama Miss Yuni loh. Terus kenapa kamu menyerahkan uang tersebut? Nah, kemarin kan diinfo sama temanku yang di mes itu, Mas. Aku kemarin diinfo sama yang dulu kemarin itu yang ngurusin Miss Aisyah, sekarang udah keluar orangnya. Sama Miss Aisyah itu gini loh Mas, job kita itu kan beli tuh di sana. Oh Mas gitu. Kita DP dulu, nanti biar cepet diproses. Lagi aku punya kunci, aku DP dulu terus punya aku datang terusan beberapa hari lagi gitu. Ternyata setelah tak DP itu datang ternyata ya, ternyata prosesnya bukan seperti ini gitu. Oke, terus kamu MD gitu? Iya. Oke. Nah, saat kamu MD, kamu minta uangnya kembali, apa jawaban dari mereka? Kan kita buat pernyataan MD. Kalau pernyataan MD udah saya buat, habis itu terus berkas-berkas ditarik kembali, apa aja yang sudah diserahkan, terus berapa jumlah uangnya itu yang di koperasi itu nanti diambil gitu. Sudah membuat pernyataan seperti itu untuk penarikan, nanti kirim ke rekening saya tuh. Terus pada kenyataannya sudah, terus kan 30 hari itu. 1 minggu sampai 30 hari untuk pencairan dananya. Ternyata enggak, ini setelah 30 hari tak tanyain Mbak kapan kok dicairkan, belum masuk rekening saya rekeningnya. Terus penarikan dananya yang di koperasi. Kamarnya mama ini.
Iya masih antri. Kok masih antri gimana sih Mbak? Mungkin. Udah 1 bulan. Udah gitu aja. Belum ada kejelasan sampai sekarang. Oke, sekarang coba teleponin PT-mu. Saya ingin dengar kamu nanya sekali lagi. Jadi nggak usah ngomong ada Miss Yuni di dalam. Kamu telepon PT-mu. Saya ingin dengar nih apa penjelasan PT. Nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat loh, Miss. Oke, kamu WhatsAppin ke saya, nomornya berapa? Tak teleponnya. Oh iya. PT-nya daerah mana itu? PT-nya daerah mana? Daerah mana, Jati Sampurna ya, apa Bekasi lah pokoknya itu. Bekasi. Galaksi ya, dekat Galaksi itu. Kasih nomor SMS ke saya sekarang. Kasih sebentar. Karena seperti yang saya katakan ya Mbak E, Ibu E ya, sebenarnya kan tidak semuanya itu Pak Beni yang menangani. Jadi ada staf-staf khususnya. Jadi ada apa-apa bukan berarti Pak Beni yang harus menangani. Rasanya kadung kalau lo Miss, uang segitu banyak lo itu bagi saya itu Miss, banyaknya kayak gitu lo Miss, kerja buat kayak gini, kan ya bingung pengen kerja malah jadinya kayak begini lo Miss. Oke. Halo, selamat sore Bu. Sibuk nggak Bu? Sibuk nggak Bu? Mau minta tolong? Mau minta tolong. Bu, kalau ngurusin yang bermasalah dengan PT, terus mereka ambil uang dari pekerja migran itu lapornya ke siapa Bu? Lapornya ke Pak Dayan. Itu LT apa? Mau ke Taiwan Bu, mau ke Taiwan, terus dimintai uang 15 juta. Asia. Di sini tak matikan dulu ya. Ya, nanti saya. Datanya apa aja yang dibutuhkan datanya Bu? Langsung disampaikan deh Pak Jenderal ya. Oke, siap. Jadi butuh apa aja surat-suratnya semuanya itu dibutuhkan, saya akan sampaikan gitu ya Ibu ya. Siap. Oke. Siap. Oke, siap. Melalui apa dia ini, kalau ada bukti rekaman ya rekamannya udah. Kalau ada bukti rekaman, tanda tangan, oke siap. Iya, itu malah lebih kuat gitu. Oke, siap. Oke, siap. Langsung ke Pak Jenderal. Langsung ke Pak Jenderal ya. Siap Ibu. Ke Pak Jenderal. Oke, siap Ibu, siap. Terima kasih. Maaf merepotkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Sehat selalu. Oke. Sama ini ditolong kepingin blayu ae kok lek gak enek sing nolong kok bengong ae yo. Enek wong lagi ngobrol nangis wong ditolong kudu blayu ae. Wong digolekno Pak Jenderal iki lho. Emangnya Oke, aku butuh bukti-buktinya semua. Aku butuh bukti-buktinya semua. Kalau ada rekamannya, SMS-nya, perjanjiannya apa, kita laporkan sama Pak Jenderal. Aku butuh buktinya sekarang juga. Jadi biar langsung PT-mu dihubungi. Dengar nggak? Halo. Ini tak matikan dulu kan nggak bisa ini kalau mau tak cari. Lah ya makanya dengerin saya ngomong dulu le, ojo dimateni dikit. Iya. Ojo gerusa-gerusu wong orang ngomong morong mari kene jek lagi ngobrol mbek Jenderal mau pateni ae. Emangnya kamu tahu aku ngomong apa? Lebih ingat bingung kalian loh. Saya bukan siapa-siapa kalian, saya mau membantu kalian. Saya tidak minta kalian terima kasih, tapi ikut prosedur. Makanya sampean tadi langsung minta nomornya Pak Beni. Emangnya Pak Beni semuanya diurusin sampai sedetail ini? Kan enggak juga toh. Kan ada bagian-bagiannya. Ngerti? Tumci. Enggak masalah, cuman kita harus step by step. Kita harus ada aturannya, Mbak. Bukan kita gerusa-gerusu terus mareno. Lho Pak Beni iki ndase. Lah iki sing ngisore gak bergerak kita laporkan Pak Beni. Lah sing ngisor ora tau apa-apa malah dilapornya ya nesu no. Bener enggak? Ya tumci. Alah, kita minta tolong sama orang itu harus ada sabar. Paling penting adalah sabar dan sopan. Tumci. Nggak apa-apa. Maksud saya adalah kalau minta tolong sama orang itu harus sabar dan sopan. Tumci. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf sama saya. Saya cuman bilang
kalau minta tolong sama orang harus sabar kuncinya. Kedua, sopan. Ngerti? Ya udah, siapkan data-datanya. Alah, oke, bye bye. Oke, ya ini saya ingin katakan pada kalian semua bahwa kalau kalian minta tolong sama orang, tolong sabarnya ditambahin, sopannya juga ditambahin ya. Nggak boleh loh minta tolong terus habis itu nggak ada sopan-sopannya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Kita harus ada sopannya dan sabarnya. Karena kalau kita nggak sopan, siapa yang mau nolong kamu? Yang bermasalah kamu. Emangnya saya yang bermasalah? Kalau kalian tidak sabar, terus apa hubungannya sama saya? Bener nggak? Saya mencari orang nih sampai ngomong jenderalnya sendiri yang akan turun. Bener nggak? Jadi ya harus sabar, ngerti sabar apa ora to, Rek? Jadi jasa spam ke nomor garangan lho, gratis ono jasa spam iki kok Junaidi dhewe kok dadi garangane, hati-hati wae kok. Ora usah dadi jasa spam Junaidi. Jadi teman-teman semuanya, semua orang itu punya masalah, semua orang itu bermasalah, tapi harus perlu sabar. Kenapa? Sabar itu sangat penting, sopan juga sangat penting. Jadi jangan sesekali kalian seenaknya sendiri minta tolong sama orang. Lah kalau sama Miss Yuni, mungkin Miss Yuni nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Mbak Herlia, wis tak celuk, Mbak Murni Motor, terima kasih. Ani Channel, terima kasih. Jadi kesopanan itu sangat diperlukan ya. Nggak akan ada orang yang menolong kamu jika saat kamu minta tolong nggak sopan. Tidak ada orang yang akan membantu kamu saat kamu minta bantuan nggak sopan. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang ada di luar sana, minta tolong sama siapapun harus dijaga dua-duanya ini, sabar dan sopan. Kalau nggak diangkat teleponnya ya jangan marah, jangan buat status. Kalau sopan, saat ngomong kalian ngegas, kita yang membantu malah males. Karena effort yang diberikan itu sangat besar sekali. Ingat, kesalahan itu kalian yang melakukan. Dan saya cuman pendengar. Bener gak? Jadi langsung rasa sabar dan sopan itu harus ada lah. Orang sakit itu harus sabar dan sopan. Orang sakit, ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah sakit dan saya nggak sabar dan nggak sopan minta tolong sama dokter karena merasa bahwa saya sakit. The first priority harusnya saya. Nggak dipeduliin Mbak sama dokternya saya. Kakiku jengat-jengat, mangat-mangat itu nggak dipeduliin. Pada akhirnya saya harus merubah sifat saya sendiri, sikap saya sendiri agar lebih sopan lagi. Jadi buat teman-teman ingat-ingat ya, minta tolong sama orang dalam hal apapun, sopan dan sabar itu sangat-sangat penting sekali. Posisi sakit, jangan karena merasa sakit, merasa teraniaya, saat minta tolong sama orang nggak ada sopan-sopannya, nggak ada sopan-sopannya, nggak ada sabar-sabarnya. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Jadi kesabaran dan kesopanan saat kalian bermasalah itu sangat diperlukan. Jadi kalau kalian minta tolong sama orang dan orangnya nggak mau nolong, itu bukan salah dia. Nggak ada yang salah. Dia nggak mau nolong kamu, itu bukan salah dia, Mbak. Jadi jangan didramalisir. Seolah-olah orang tidak mau menolong kamu. Katanya dewa penolong, tapi pada kenyataannya saat ada orang membutuhkan nggak mau nolong. Loh yuk, kamu harus nolong dirimu sendiri. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jangan mengharapkan orang lain nolong kamu, nggak ada. Bapak ibumu aja nggak bisa selamanya nolong kamu. Suamimu, istrimu tidak bisa selamanya menolong kamu. Anakmu tidak selamanya bisa menolong kamu. Yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Attitude-mu, waduh. Kesopananmu yang akan menolong kamu, kesabaranmu yang akan menolong kamu. Jadi jangan gas-gasan. Ini, saya tidak peduli siapapun kamu, betapa hebatnya kamu, betapa kayanya kamu, betapa pinternya kamu. Kalau kamu tidak punya dua ilmu ini, kesabaran dan kesopanan akan hilang semuanya. Ya ini pesan saya buat teman-teman ya, sabar dan sopan itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak peduli sama orang atas ataupun orang bawah. Jangan menyepelekan orang bawah dan hanya mendangak ke atas. Bener gak? Jadi jangan seenak-enaknya sendiri. Biasanya kalau kita butuh iki sembarang wong diwamuk, kesenggol sithik nesu. Kowe lek kandung loro iki senggol titik nesu, gawanane gak penak ati. Lho, kowe saiki lagi di apa ya?
Diperingatkan sama Tuhan, dikai penyakit loh, kok ngamuknya malah ditambahi, bukan sabare ditambahi, malah ngamuknya ditambahi. Yo penyakitan ini tradiling nih mbek sing kuasa. Lagi di apa ya? Diingatkan sama Tuhan. Bener Miss, kita harus bisa sabar dan juga sopan dalam segala hal. Karena banyak kita yang menolong diri kita sendiri. Bener, sopan sabar itu penting. Selamat sore Miss, moro-moro minta tolong orang dalam call Pak Beni. Waduh, beliau bisi Bu, oke sing diurusi Bu, yo sing sabar. Nah, jadi ingat ya, saya selalu bilang sabar, sopan. Apapun itu yang terjadi. Saya punya cerita yang dimana saya pernah mendengarkan ini dari Pak Faiz dan juga Abdi Suwardi ya, Abdi Suwardi. Nah ini anak ini pinter sekali di Amerika, dia itu jago A+, selalu nilainya dia A+. Dia bisa diprediksi bahwa dia akan menjadi seorang jenderal di satu tempat ya di Amerika sana, karena kecerdasannya yang sangat dahsyat sekali. Jadi ini sudah diprediksi, ini orang ini pinter sekali, pinter, IQ-nya pinter sekali. Tapi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Saat itu dia mendapatkan amin. Ya, A+ dan amin. Dia tuh selalu dapat A+, tapi tiba-tiba di satu mata pelajaran dia mendapatkan amin. Tanpa mengoreksi, tanpa sabar, tanpa tepuk dada tanya selera, apa yang dia lakukan? Dia menembak dosennya. Karena dia marah, kenapa saya selalunya A+, kenapa hari ini saya amin? A itu sudah bagus loh, cuman bedanya amin dok. Itu dia marah sekali, akhirnya dia menembak dosennya. Seseorang yang harusnya jadi jenderal, seseorang yang harusnya jadi direktur, seseorang yang harusnya jadi CEO, berakhir di penjara. Kenapa? Karena emosi gak terima diarani amin. Padahal biasanya tiap harinya, tiap tahunnya itu A+ nilai-nilainya dia. Lihatlah, orang yang diprediksi menjadi seorang yang sangat hebat bisa jatuh sejatuhnya di penjara. Bisa kebayang gak keluar penjara dia jadi apa? Mau jadi apa? Bener gak? Itu apa? Karena emosi. Karena kesabaran dan kesopanan yang kurang. Jadi buat teman-teman, saya selalu menyatakan etika itu sangat penting sekali ya. Etika itu sangat penting sekali. Akhir-akhir ini orang nggak peduli, bodoh amat, nggak peduli. Dengan sopan santun itu orang sudah nggak peduli. Dengan kesabaran itu nggak peduli. Berapa banyak orang yang berakhir di penjara nih akhir-akhir ini? Karena menuruti hawa nafsu dan gaya. Takut dikatakan orang rendah. Saya sendiri merasa malu jika ada orang yang menyatakan diri sendiri pintar sekali. Dia menguasai dalam segala hal, bagaimanapun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman, jika kita punya masalah, bukan cuma kamu yang punya masalah, semua orang punya masalah. Karena itu harus bersabar. Harus bersabar dan bersabar. Kalau kalian tidak sabar, maka apa yang akan terjadi? Ya, kecewa, menyesal seumur hidup. Tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menyesal seumur hidup karena semuanya sudah berlalu. Sebentar, tak simpen dulu nomornya mbaknya tadi. Ketipu PT 15 juta. Biar saya ingat, soalnya saya nggak ingat. Ketipu PT 15 juta. Ya, buat teman-teman, sekali lagi, sopan santun dan kesabaran itu sangat dipentingkan sekali. Banyak orang-orang jatuh lebih dalam lagi karena kalian tidak punya rasa sopan dan santun yang kuat ya. Jadi lebih mementingkan diri sendiri. Jadi saya hanya mengingatkan saja sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam segala hal dan di dalam segala tindakan. Jadi itu pesan saya. Kalau kalian percaya ya silahkan, kalau enggak yo serapopo uji nyali. Jadi ini saya lagi nelpon PT-nya nih. Apakah diangkat atau tidak? Kita lihat aja ya. Sebentar. Selamat sore.
Selamat sore. Bukti. Oke, saya butuh bukti-bukti kalau dia minta uang semuanya itu, surat-surat yang kamu tanda tanginin, surat-surat MD itu kamu kirimkan ke saya. Jadi PT-nya apa, semuanya itu harus lengkap, kartu namanya juga. Iya, ditulis di kertas hilang meneh loh. Ya, jadi buat teman-teman, ini tadi siapa yang ketipu 300 juta itu, telepon Mbak.